Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Kurniallah di channel SMP Negeri 1 Sukaresmi. Video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita membuat soal online untuk penilaian akhir tahun atau misalkan penilaian tengah semester atau ujian sekolah mungkin ya, dengan moda daring ya. Jadi kita menggunakan Google Form. Nah, Google Form itu linknya nanti dimasukkan ke dalam aplikasi Nesasumi App oleh admin. Jadi Bapak Ibu guru hanya cukup membuat soalnya saja, lalu dibagikan menggunakan fitur kolaborator ya, dimasukkan ke dalam email sekolah. Jadi bagaimana cara kita membuatnya? Kita langsung saja buka Google Form ya, Google Chrome-nya kita buka seperti itu. Setelah termuat, maka kita ketikkan di atas pojok atas ini, kita ketikkan forms.google.com seperti itu. Nah, jika belum login, silahkan login dulu menggunakan akun Google ya, Google pribadi, silahkan. Setelah login, lalu setelah termuat Google Form-nya, maka kita masuk ke kotak kosong ini ya, kosong untuk membuat formulir baru. Nah, selanjutnya kita buat soalnya. Di sini ada formulir tanpa judul. Kita ubah formulir ini menjadi PAT atau misalkan US atau PAS ya. Karena sekarang kita menghadapi PAT, maka saya mencontohkan untuk PAT Prakarya kelas 8 tahun 2020-2021 ya. Setelah itu klik di mana saja, maka bagian ini pun otomatis terubah dan tersimpan ya. Seperti itu. Setelah itu ya, kita klik di sini, kita tambahkan deskripsi formulirnya ya. Boleh ditambahkan misalkan petunjuk soal seperti itu, atau Bapak Ibu juga bisa menambahkan bagian baru ya. Agar lebih rapih, kita coba menggunakan bagian ya. Nah, seperti itu ya. Ada bagian 1, bagian 2. Kita tambah lagi, kita jadikan 3 atau 4 bagian deh. 4 bagian ya. Nah, 4 bagian. Jadi di sini ada 4 bagian ya. Yang pertama ada judul soalnya ya. Kita beri ini deh di deskripsinya. Seperti ini ya. Petunjuk umum ya, seperti biasa ada mata pelajaran untuk kelas berapa, kelas 8, satuan pendidikan. Hari tanggalnya disesuaikan dengan jadwal, waktunya juga petunjuk umum seperti biasa. Nah, setelah itu kita ke bagian yang kedua. Nah, kita klik bagian tanpa judul ini. Kita buat di sini identitas siswa. Jadi siswa bisa mengisi nama dan kelasnya di sini ya. Kita kasih nama, istilah identitas terlebih dahulu. Nah, kita tambahkan sekarang ini. Tambahkan pertanyaan ya, klik yang icon plus ini, lalu kita kasih di sini nama lengkap. Nah, otomatis si form ini menjadi jawaban singkat ya. Gak apa-apa, kita pilih jawaban singkat, lalu wajib isi kita checklist. Nah, selanjutnya kita tambah kelasnya. Karena PAS ini untuk PAT ini untuk satu level ya, saya kelas 8, kita beri opsi dari kelas 81 sampai 810 kelas, lalu ini kita pilih pilihan ganda, lalu opsinya kita tambahkan kelas, misalkan 8 strip 1 seperti itu. Lalu kita copy ya, ini copy biar cepat. Kita
copy-nya menggunakan Ctrl C ditekan ya. Lalu klik di sini tambahkan opsi. Nah, di sini Ctrl ya, CTRL V. Tinggal hapus angka 2, angka 1 jadi angka 2 seperti itu ya. Jadi itu lebih enak menggunakan dua tangan. Ya, 85 kita tambahkan sampai 86, 87, lalu 88, 89, 8, 10. 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah, wajib isi, jangan lupa di checklist. Nah, di sini bagian 1 sudah, bagian 2 sudah, sekarang ke bagian soalnya, bagian ketiga. Nah, ya, bagian ketiga dari 4. Kita klik bagian tanpa judul, kita ubah jadi pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Nah, di sini kita akan menambahkan butir soalnya. Nah, sebelum menambahkan butir soal, kita setting dulu ke ujung kanan ini. Ada icon gear. Ya, setelan kita klik. Nah, lalu kita pilih presentasi ya. Di sini presentasi boleh Bapak Ibu pesan konfirmasinya ini muncul ketika siswa sudah menyelesaikan atau mensubmit jawabannya ya, selesai ujian maka akan muncul soalnya, pesan konfirmasinya ya. Saya buat seperti ini, bebas Bapak Ibu simpan pesan konfirmasinya ya. Nah, pesan konfirmasinya seperti ini, boleh sama boleh pas ya. Lalu di sini tampilkan status progress di checklist, yang lainnya opsional, tapi saya sarankan kita seragamkan seperti ini. Lalu kita klik quiz, jadikan ini sebagai quiz ya. Lalu rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Jadi ketika siswa selesai ujian, maka otomatis Google Form menghitung jawaban yang benar. Jadi nilainya otomatis masuk ke dalam Google Sheet ya. Nanti kita lihat, kita coba. Segera setelah setiap pengiriman kita rilis nilai cek. Lalu responden dapat melihat pertanyaan tak jawab di uncheck ya. Lalu jawaban yang benar juga di uncheck, nilai poin juga di uncheck. Ya. Itu ya setelannya. Di sini tidak ada yang di checklist. Lalu tab presentasi, checklist hanya tampilan status progress, pesan konfirmasinya seperti apa. Lalu di sini tab quiz, jadikan sebagai quiz dan rilis nilai. Nah, seperti itu. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini sekarang muncul ada poin total 0 ya. Jadi untuk seluruh soal kita maksimalkan ke poin totalnya 100. Gimana caranya? Nah, sekarang kita tambah dulu soalnya. Ya. Klik bagian 3 ya. Bagian 3 ini kita klik. Lalu di sini ada tombol tambahkan judul dan deskripsi. Sini ya. Kita klik di sini. Nah, judul tanpa judul ya, kita tambahkan sebagai pembatas soal nomor 1. Nah, sekarang kita tambahkan pertanyaannya ya, dengan menekan tombol icon plus ini ya, icon plus. Nah, di sini kita masukkan butir soalnya. Nah, seperti itu. Lalu kita pilih pilihan ganda. Opsinya kita masukkan A misalkan apa, lalu B tambahkan opsi, B nya apa, lalu C nya kita tambahkan opsi, C nya seperti apa, opsi C, terus sekarang opsi 4 itu opsi D. Nah, seperti itu. Lalu kita pilih kunci jawabannya. Nah, di sini ada poin 0, kita kasih 3 ya. Karena saya membuat soal non eksak, maka soal dari nomor 1 sampai 20 saya beri poin totalnya, poinnya 3. Soal nomor 21 sampai
30 diberi poin atau skor 4. Jadi totalnya itu 100 poin jika semua terjawab dengan benar. Seperti itu ya. Jadi ini soal nomor 1, kita beri 3 poin, lalu kita pilih jawaban mana yang benar. B misalkan ya. Kita klik selesai. Nah, sekarang soal ini sudah siap. Ada kunci jawabannya, ada poinnya, ada 3, lalu kita klik wajib isi ya sampai berwarna seperti ini. Nah, soal nomor 1 sudah beres. Sekarang kita tambahkan soal nomor 2. Kita tambahkan soal nomor 2, di sini tambahkan bagian dulu sebagai pembatas. Oh, maaf salah. Hapus. Kita tambahkan ini ya. Nah, judul. Nah, ini. Kita tambahkan soal nomor 2. Nah, jadi tadi ada nomor 1, ini soalnya, ini opsinya. Sekarang soal nomor 2. Kita tambahkan pertanyaannya. Klik icon plus. Nah, pertanyaannya seperti apa? Bapak Ibu bisa copy paste dari Word ya, dari Microsoft Word. Bisa di copy paste ya, gampang. Tinggal CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-B, CTRL-C, CTRL-V, atau misal kontrol ya, CTRL itu kontrol, C, kontrol V. Seperti itu. Kita tambahkan kunci jawabannya, kasih poin dulu 3, lalu beri jawabannya di mana, lalu klik selesai. Beres, wajib isi, centang. Ya. Soal 1, soal nomor 2 beres. Sekarang kita tambahkan soal nomor 3 ya, misalkan nomor 3 kita pakai gambar ya. Seperti biasa kita tambah dulu pembatasnya. Nah, di sini soal nomor 3. Kita tambahkan pertanyaan. Nah, kita beri butir soalnya seperti apa. Lalu opsinya. Nah, opsinya kita tambahkan. Nah, sekarang kita upload gambarnya. Kita upload gambar soalnya. Nah, klik icon ini ya. Di sini ada gambar. Klik, lalu pilih unggah. Kita cari dari komputer, kita cari fotonya. Kita pilih ini deh. Klik open. Kita pilih gambarnya bebas ya. Lalu kita klik kunci jawaban ya. Kita tambahkan poinnya 3. Lalu kita tambahkan jawabannya. D misalkan. Ya. Bapak Ibu bisa memberi semua opsi menjadi kunci jawaban. Ya, misalkan kunci jawabannya ada 2, bisa ditambahkan 2 jawaban seperti itu. Lalu kita klik selesai, maka soal dengan gambar itu siap digunakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sampai dengan soal yang ditentukan, ada yang 25 soal, ada yang 30 soal, dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk bagian terakhir ya, kita beri konfirmasi. Misalkan ini nomor 30 ya, nomor 30 misalkan. Nah, kita beri konfirmasi untuk siswa. Selesaikan ujian dengan menekan tombol submit atau kirim. Udah seperti itu. Nah, ini yang pertanyaan tanpa judul tadi kita buang. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini ada bagian 1 ya, soalnya petunjuk umum, lalu bagian 2 ya, identitas, nama, kelas. Lalu bagian 3 itu
soalnya. Ada pembatas soal, lalu opsi. Pembatas soal, opsi. Pembatas soal, opsi. Untuk menambahkan, kita tambahkan dulu pembatasnya, lalu beri nama soal nomor 4 misalkan. Kita tambahkan pertanyaannya, tulis di sini ya. Lalu pilihan ganda opsi 1 A, B, C, D. Seperti itu. Jangan lupa kunci jawabannya, beri poin 3 atau 4 sesuaikan ya. Lalu beri kunci jawabannya, klik selesai. Dan soal siap digunakan. Nah, setelah ini, setelah beres semua soal, poin totalnya udah 100, maka kita tambahkan kolaborator. Ya, kita klik kirim, lalu kirim melalui email ke it@smpn1sukaresmi. Oh maaf, salah ya. Jadi kita klik kirim, lalu kirim, tambahkan kolaborator ini ya. Tambahkan kolaborator, lalu tambahkan it@smpn1sukaresmi.sch.id. Nah, setelah muncul maka klik, beritahu orangnya checklist, soalnya sudah benar, maka ini pilih editor ya. Pilih editor, maka klik kirim. Nah, itu yang paling penting agar soalnya bisa dikelola oleh panitia ujian sekolah atau PAT, PAS dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Saya ulang ya. Bagian 1 itu petunjuk umum dan soalnya, ya, nama soalnya. Bagian 2 identitas siswa. Bagian 3 soalnya, beri batas soal nomor 1, soal dan jawaban. Jangan lupa kunci jawaban, tambah poin, beri kunci jawabannya, lalu klik selesai. Setelah sampai nomor terakhir 30 atau 25, tambah bagian 4 ya. Di bagian 4 beri konfirmasi selesaikan ujian dengan menekan tombol submit atau kirim. Nah, setelah itu klik kirim, tambahkan kolaborator, lalu ketikkan it@smpn1sukaresmi.sch.id ya. Lalu klik kirim. Nah, sudah beres seperti itu. Bapak Ibu bisa mencoba melihat ya. Di sini ada pratinjau. Kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Ini yang akan dilihat oleh siswa. Nah, jadi soalnya 1 halaman. Tuh, kita isi coba. Nah, berikutnya, selesaikan ujian menekan tombol submit atau kirim. Klik kirim. Nah, itu siswa seperti itu. Jika konfirmasi sudah muncul, maka jawaban otomatis tersimpan di akun Bapak Ibu guru sekalian. Jika seperti itu, jika ada pertanyaan boleh chat di kolom komentar atau kita diskusikan di grup. Mohon maaf jika penjelasannya belibet. Bapak Ibu boleh cari penjelasan yang lebih simpel. Intinya kolaborator jangan sampai lupa. Ya. Sini klik kirim, tambahkan kolaborator, masukkan it@smpn1sukaresmi.sch.id. Lalu selesai atau kirim. Itu ya Bapak Ibu. Cukup sekian untuk video kali ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.